Oke, oke. Sekarang kita, kalau saya tanggapi ini kan, Bang Zuma, ini secara logika ya, secara logika. Bang Zuma lagi berdoa di dalam kamar ini, di dalam kamar. Jadi kan begini, Bang Zuma Hmm. kira-kira wujud Tuhan itu Bang Zuma tahu nggak seperti apa? Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun Iya. dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada Waspadalah Matius terhadap nabi-nabi palsu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan Ya, berkata akulah Kristus. ya, benar. Jangan kamu percaya. Nah, berarti Ya, penyesat itu datang memakai nama Yesus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. ya. Ya, Nah, itu artinya perkataan untuk mengingatkan kita, misalnya untuk berhati-hati. Ya, berhati-hati artinya banyak godaan eh, yang mengaku-ngaku sebagai nabi, sedangkan mereka itu adalah seperti iblis yang menggoda kita, supaya kita itu istilahnya iman kita itu kuat, Bang Zuma, gitu dia. Makanya waspada terhadap nabi-nabi palsu itu, karena saat eh, disampaikan itu, saat ini yang terjadi di kehidupan kita sudah banyak terjadi. Makanya setiap perkataan atau firman dari Tuhan itu tidak pernah ada satupun yang tidak terjadi. Semuanya terjadi, termasuk nabi-nabi palsu itu. Banyak nabi palsu, banyak ciri-cirinya nabi palsu, Bang Zuma, yang kita lihat di kehidupan nyata kita sehari-hari. Itulah yang dikatakan nabi-nabi palsu. Mereka sering memakai jubah yang panjang-panjang, eh, beribadat seolah-olah mereka paling pintar beribadat. Itu dia. Itu yang dikatakan banyak nabi-nabi palsu itu. Kira-kira demikian. oke. Jadi kita tidak sedang berbicara nabi palsu, abangku. Dia mengatakan beliau gini, kalian tidak melihat aku lagi. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Nah, yang Anda sebutkan nabi-nabi palsu, termasuk Paulus. Kita uji ya, Mbak ya. Ya, Yesus ketika diakui datang kepada Paulus, Paulus di situ tidak berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Tapi malah dikatakan, siapakah engkau Tuhan? Berarti itu bukan Yesus. Begitu juga ketika datang kepada Ananias. Ananias tidak berkata, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Berarti bukan Yesus. Begitu juga ketika di Pulau Patmos, malah dia mengaku, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Berarti bukan Yesus. Sementara Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak ucapan itu kepada Paulus ketika Paulus melihat ada Yesus datang? Ingat, Yesus datang kepada Paulus, menurut Paulus, bayangkan sampai 13 buku ditulis oleh Paulus, ya. tapi tak pernah terlontar dari mulut Paulus, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Bapa. Coba-coba ayat berapa tadi, Bang? Ayat berapa tadi? Yang mana tuh? Yang diberkati, Matius, kamu tidak Matius, akan melihat, ya? Matius 23 nomor 39, Markus 23 sama nomor 39. Silakan. Matius 23, 39. Matius 23, 39. Siap. Ya, Matius 23, 39.
Iya, silakan Anda baca. Ya, Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama. Keluhan terhadap Israel. Harus lihat perikopnya. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku mengumpulkan Sini. anak-anakmu sama-sama. hmm, Tapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. jadi Baca itu satu perikop, jangan potong-potong. aduh, nggak bisa lihat lagi. Apa pengaruhnya dengan perikop itu? Kita nggak ada pengaruhnya. Malah itu kesimpulan dari seluruh misi Yesus. Matius 23 dari nomor 1 sampai nomor 39. Itu misi. Matius Itu misi terakhir 20, Yesus. 23. Ini kacamata. Itu misi terakhir Yesus. Karbang. Itu misi terakhir Yesus. Kita nggak boleh boleh intervensi. Itu Yesus dengan muridnya, bukan Kristen dengan Yesus. Silakan. Matius 23. Iya. Belakangnya Nomor 39. 23 berapa? 39. ayat 39. Oke, ayat 39. Siap. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. nah, Itu sambungannya dari atas, Bang Zuma. ya. Siap. Itu adalah keluhan terhadap Yerusalem. Betul. Ya. Terus Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang dulu kepadamu berkali-kali. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu artinya, Pak Zuma, butuh pengakuan orang-orang Yerusalem. Karena mereka sudah berbuat dosa. Itu dia. Jadi itu sambungannya dari atas. Tuhan Yesus mengatakan demikian karena mereka itu menyimpang. Itulah. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya itu Yerusalem sampai pada mereka itu kembali kepada jalan Tuhan. Baru mereka itu akan diberkati. Selama mereka masih berbuat dosa, mereka itu tidak akan diberkati. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada penampakan Yesus, apakah ada yang berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Kalau penampakan itu, Bang Zuma, itu beda-beda orang, beda-beda kejadian. Ada penampakan yang kepada orang yang tidak percaya kepadanya itu adalah tanggapannya beda-beda. Ya. Penampakan itu. Maksud dari ayat ini bukan secara logika, ini perumpamaan. Jadi bukan kita perumpamaan itu. Ya. Terus iya, itu asumsi. Yang kenapa? Diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan itu. Tidak bisa. Itu perumpamaan. Tidak bisa diasumsikan. Itu perumpamaan. Bukan perumpamaan itu, Pak. Itu bukan perumpamaan. Maaf, karena kenapa? Yesus di dalam Matius 21 nomor 9, Yesus itu pernah mengambil keledainya orang, lalu masuk ke Yerusalem. Orang-orang semua berkata kepada Yesus, diberkatilah Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan. Itu pernah diucapkan. Matius 21. Nah, Yesus nomor 9. Jadi orang-orang di Yerusalem Matius 21 itu dulunya ayat berapa? 9. Orang ayat banyak 9. yang berjalan.
Ya Allah ya Tuhan. Halo? Ya, siap. Iya. Silakan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagai anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, Maksudnya gimana? ya itu ucapan orang-orang Yerusalem terhadap Yesus tuh. Nah, kata Yesus di Matius 23 Ya. bab berikutnya, dia mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku dalam nama Tuhan. Tidak mungkin juga orang Kristen akan berkata demikian, karena Yesus itu sudah dituhankan. Masa Tuhan diberkati dalam nama Tuhan? Inilah pola yang harus diluruskan sebenarnya, meskipun berat. Meskipun berat. Tapi itulah adanya. Saya simpulkan bahwa Kalau gimana? Gimana, Bang? ya gini Bang, apa namanya? Karena setiap ayat itu Perikop. enggak bisa kita loncat-loncat begitu, enggak bisa digabungkan begitu. Misalnya dari yang 21 ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagai anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa yang diberkati di situ? Yesus atau Artinya, siapa? Yesus kan? Ya itu Tuhan Yesus. Yesus. Nah, Yesus mengulang lagi setelah Yesus mengutuk orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, dikutuk dikarenakan dosa-dosa mereka, karena nenek moyang mereka kemudian menyalibkan para nabi yang datang, mulai dari Habel sampai Zakaria, sampai Yesus mengatakan, engkau tidak akan lolos dari api neraka jahanam, di data Matius 23 tersebut. Yesus mengatakan bahwa mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekiranya yang keluar dari kubur itu adalah Yesus, maka murid-muridnya bukan takut, bukan mengiranya hantu, melainkan mereka berkata, diberkatilah engkau wahai Tuhan Yesus yang datang dalam nama Tuhan Bapa. Tapi faktanya tidak. Berarti yang keluar dari kuburan, yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Yang takut itu siapa itu, Bang Zuma? Yang takut. Murid-muridnya takut. Boleh baca di dalam Ya. Lukas 24 nomor 37. Lukas. Laki dia nih. Dia nggak Lukas dia. Laki Lukas dulu. Lukas 24 ayat 37. Coba baca Bang Zuma. Mereka Lukas. kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bukannya Lukas mereka mengatakan 23 ya. 24. Lukas 24 ayat 37. 37. Oke. Mereka terkejut. Itu dari perikopnya di atas adalah Yesus menampakkan diri kepada semua. Menampakkan diri. Ya, dari 36 ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tuh. Ya, itu maksudnya tanggapannya bagaimana? Kenapa kalau itu mereka Yesus? Mereka kaget itu? Bukan di situ poinnya. Ya? Kenapa kalau itu Yesus? Kenapa dia tidak berkata, diberkatilah engkau Tuhan Yesus yang datang dalam nama Tuhan Bapa? Kenapa malah ketakutan kalau itu Yesus? Oke. Sekarang
kita, kalau saya tanggapi ini kan Bang Zuma, ini secara logika ya, secara logika. Bang Zuma lagi berdoa di dalam kamar ini, di dalam kamar. Jadi kan begini, Bang Zuma Hmm. kira-kira wujud Tuhan itu Bang Zuma tahu nggak seperti apa? Nggak ada yang tahu wujud Tuhan. Yesus pun tak tahu wujud Tuhan itu kayak mana. Ya, oke oke. Kita stop di situ. Oke. Saya sendiri pun tidak pernah melihat Tuhan itu wujudnya seperti apa. Kita Hmm. tidak pernah tahu. Ya, Iya. karena kesalehan Bang Zuma, karena kesalehan Bang Zuma mungkin perbuatan baik, berdoa, mungkin Tuhan itu lihat Bang Zuma itu baiklah. Suatu saat dia akan menampakkan diri itu kepada Bang Zuma, misalnya lagi berdoa di dalam kamar. Nah, langsung Bang Zuma langsung teriak bilang, "Oh Tuhan," begitu. Apa Bang Zuma ndak kaget? Begitu. Iya, Itulah itu makanya di- penampakan kalau kita mau dia bicara melihat secara logika. ya, Yesus menghilang. Mereka mendengarkan kabar guru mereka sudah disalib, sudah dibunuh. Tiba-tiba keluar dari kubur. Kaget mereka. Kan harusnya Hmm. pernyataan Yesus itu yang menjadi bukti. Yesus kan mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah sekarang Ya, ketika Yesus menghilang Yesus selama 3 hari 3 malam, kan mereka tidak melihat Yesus lagi. Begitu Yesus ya. datang, kalau memang itu adalah Yesus, wajib hukumnya murid-murid berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Tapi faktanya, adakah ucapan Jadi, murid begitu? Tidak ada. Berarti itu bukan ya, Yesus, Bang. jadi, ya, Bang Zuma. Jadi itu peristiwanya berbeda-beda, Bang Zuma. Peristiwanya berbeda-beda. Ketika Yesus itu menampakkan diri itu, jadi kan banyak rupa gitu loh, dalam bentuk cahaya. Nah, seperti itu. Bagaimana orang tidak kaget kalau misalnya kita lagi diam, tiba-tiba turun cahaya yang sangat berkilau-kilau. Enggak, maksudnya Itu kalau itu makanya dibilang Yesus, kaget. abangku, kalau itu Gitu. Yesus, ucapan mereka bukan ketakutan. Ucapan mereka itu diberkatilah engkau. Berarti itu Yesus. Kalau itu Yesus, maka ucapan Iya, mereka diberkatilah engkau alaihi salam. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Kalau itu Yesus. Tapi patahnya takut. Berarti itu bukan Yesus. Berarti mohon maaf, 2000 tahun lamanya sudah kalian menganggap makhluk itu Yesus, padahal bukan Yesus. 2000 tahun lamanya. ya itu memang banyak-banyak anunya, banyak-banyak peristiwanya itu beda-beda kejadiannya. Nggak bisa kita mau samakan gitu loh. Beda-beda. Beda-beda Ya, peristiwanya. Contoh ya. kita peristiwanya, misalnya Bang Juma, misalnya pergi ke Jakarta, ada peristiwa di sana, oh saya makan di suatu restoran begini, dilayani oleh pelayan, tapi mereka dengan adat budayanya di Jakarta. Ketika pergi di Bandung, oh makan juga di restoran, dilayan oleh para pelayan di sana, tapi adat budayanya caranya beda. Jadi tidak bisa kita mau samakan begitu. Kenapa saya di Bandung kemarin tidak seperti di Jakarta? Beda, beda tempat itu beda kisahnya gitu dia. Itu dia Ya, Bang Juma. Tidak bisa Yesus. kita mau langsung logis dari Matius loncat ke Yohanes, dari Yohanes loncat ke Lukas. Oke, Itu oke, baik, baik. peristiwanya itu beda-beda. Oke, baik. Mungkin saya keliru, Hmm, Bang. Tapi boleh nggak saya minta, ya. kapan murid Yesus berkata setelah penyaliban, diberkatilah, Hmm. diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Pernah nggak itu terucap dari mulut murid sejak setelah penyaliban sampai hari ini? Perkataan para murid. Iya, pernah. Banyaklah kisahnya itu. Coba tunjukkan satu aja.
Saya belum baca, saya belum baca. Oke. Nanti saya naik lagi kalau saya sudah baca, Silakan, ya. silakan saudara Ya. saya Francisco cari dulu. Nanti kalau sudah temukan, datang ke saya, katakan Al-Quran saya bohong. Oke, silakan. Makasih Bang. Thank you. Oke. Terima Baik. kasih. Ada satu pertanyaan saya tanya Bang Duma, boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ya, gini Bang Duma. Siap. Kalau kita mau masuk Muslim itu hanya kita bersadat ya. Iya. Bersaksi Ya, kita bersadat. tidak Ya, ada Tuhan bersaksi. selain. Kira-kira butuh waktu mungkin 5 menit, 10 menit gitu ya. Nggak Kita sampai Bang. Satu menit nggak pun sampai tidak. ya. Iya. Akan Ya, tetapi, ya taruhlah 1 menit. iya. Heeh. Akan tetapi tidak sesederhana itu. Dibutuhkan hati, dibutuhkan isi kepala, dibutuhkan Ya. tenaga, dibutuhkan semuanya untuk mengatakan kesaksian itu. Bahwa segenap hati, segenap jiwa, segenap seluruh hidupnya, orang itu harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Seketika itu mereka menjadi Islam. Ya. Islam. Walaupun istilahnya belum belajar, cuma Ya. bersyahadat saja ya. Bersyahadat saja. Mm-mm. Setelah itu baru belajar. Baik, kalau kami itu Bang Zuma beda dia. Misalnya dari mana mau masuk, taruhlah mau masuk Katolik, itu dia harus istilahnya kursus dulu gitu Bang Zuma. Artinya secara kesimpulannya mengenal dulu sampai berbulan-bulan itu mengenal dulu, bahkan ada tesnya. Artinya supaya dia itu benar-benar tahu, jangan sampai istilahnya masuk itu hanya istilahnya syarat, jangan sampai setelah di tengah jalan dia merasa ini enggak bagus, saya balik lagi. Kalau dari kita itu dia dari awal itu kita sudah di kursus, memang dikasih pelajaran, bahkan ada tesnya. Ketika dia merasa nyaman, baru kita lanjut gitu dia. Kalau di kami. Iya, kalau di Ya itu kalau aja di sih, Islam. hanya pertanyaan Oke, saja, bukan oke, hanya sip. untuk mau membanding. Baik. Baik, abangku, thank you Bang, thank you. Kita naikkan yang lain. Oke. Siap. Makasih Bang Francisco, thank you. Oke. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di Islam, ketika orang itu bersyahadat, meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, meskipun mereka hanya bercanda, tapi satu syarat, mereka harus belajar setelahnya. Pasti kesaksiannya itu akan diakuinya, betul. Pasti kesaksiannya itu akan diyakini, betul. Kalau setelah bersyahadat mereka belajar. Sebaliknya, kata abang kita tadi, kalau di kami tidak. Kami harus belajar dulu. Setelah belajar, meyakini sepenuh hati, barulah kami dibaptis. Makanya, abang ini kalau kuperkirakan tadi sudah hampir usianya 50-an. Sampai usia 50 tahun di agamanya yang sekarang, dia belum menemukan kalau ada orang yang pernah berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Berarti untuk apa dia belajar dulu, meyakini dulu, berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi ternyata kosong, nol. Ya percuma aja dong. Begitu ditanya, saya belum pernah menemukan itu. Nanti ku cari. Jadi tadi dibaptis itu katanya belajar dulu, itu gimana? Oke, selamat malam, Saudara M. Logia. Selamat malam. Malam. Ya, silakan Bang. Abang sudah Ya. menyimak perdiskusian saya tadi? Saya sudah tahu. Oke. Adakah kemudian murid-murid Yesus, atau jangan muridnya deh, orang-orang Yahudi di luar Yesus yang berkata
setelah penyaliban yang datang Yesus, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Ada enggak penampakan-penampakannya Yesus Begini, Pak. yang kemudian dibarengi dengan perkataan-perkataan seperti itu? Silakan. Ini berbicara masalah Yesus, penampakan Yesus setelah ia Disalib. bangkit, Pak, ya. Iya, Setelah disalib dan bangkit, iya, ya. iya. Nah, berbicara ini pada mulanya memang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada enggak ucapan muridnya Ada bahwa ruangan. diberkatilah? Sabar. Ada enggak Nanti ucapan dulu, muridnya? Nanti dulu. Enggak, langsung ke Nanti dulu, poinnya. Pak. Nanti dulu. Langsung ke Saya- poin. Kak, nanti kita dulu. juga tahu. Nanti dulu. Kita juga tahu. Pengakuan Nanti dulu. Kristen ada Nanti dulu. penampakan mengatasnamakan Yesus. Kita hafal itu, Pak. Pertanyaannya, Nanti penampakan dulu, ini, Pak. respon muridnya ada nggak ucapan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada atau tidak ada? Pak, Silakan. nanti dulu. Itu kan perkataan Yesus, Pak. Iya, Perkataan ada nggak Yesus. perkataan orang-orang di sekitarnya dengan mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Muridnya nanti dulu. Saya jelaskan dulu, Bapak. Ini di mana sih? Saya Ada jelaskan, atau Bapak. tidak ada? Maksa orang. Saya mau jelaskan dulu, Pak. Ada Bapak, ini atau diskusi tidak ada? Apa nih? Ada atau tidak ada? Mau Ini bukan diskusi gereja. apa? Kita tahu konon Saya Yesus jelaskan datang kepada kepada Anda. Paulus. Saya jelaskan Konon dulu. Yesus datang kepada Ananias. Konon Yesus Saya datang ke jelaskan Markus. dulu. Konon datang kepada Maria. Konon Yesus datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. Saya Konon. jelaskan dulu. Ngerti enggak? Pertanyaannya. Anda ngerti ada bahasa enggak? Indonesia enggak? Anda ngerti nggak bahasa Indonesia? Anda ngerti bahasa Indonesia enggak? Anda yang harus menjawab. Ada nggak ucapan orang-orang di jelaskan sana dulu. setelah bertemu dengan sosok yang aku Yesus berkata diberkatilah Yesus Saya yang datang jelaskan dalam dulu. Tuhan. Ada nggak? woi. Ada nggak, Pak? Saya jelaskan dulu. Apa yang Anda ingin jelaskan semua sudah Bisa jelas. nggak Saya jelaskan paham, dulu? Pak. Bisa nggak? Semua sudah jelas bagi Bisa nggak saya. saya jelaskan dulu? Bukan menjelaskan, Saya mau jelaskan bicara bisa dulu. nggak? Anda mau bicara dulu maksudnya. Begini. Jangan menjelaskan Iya. karena sudah jelas bagi saya. Tidak perlu penjelasan Anda. Anda mau bicara. Saya mau bicara. Oke, silakan. Jangan bilang menjelaskan karena saya tidak butuh penjelasan Anda. Silakan. Bicara aja, saya dengar. Pak, pada waktu Yesus bangkit dari kubur, Ya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. oke. Ya. Ya. Memang pada mulanya dia takut, murid-murid takut, karena Terus? dia takut, karena Yesus masuk pada ruangannya tertutup sama sekali, masuk dari tubuh kemuliaan, Iya, tembus Ya. tembus tembok. tembus tembok. Ya. Begini. Terus? Pada waktu itu Thomas berbicara. Iya, Dia tahu Bang Thomas. iya tahu. Thomas, kalau kamu meragukan aku, mana ikanmu? Ikan goreng. Saya makan, Ah, ya kan? Nah, iya. Yang setelah tembus tembok ini makan dia ikan bilang, goreng. "Hantu." Ah. Setelah dia bilang hantu tidak mempunyai tubuh, Ah. Terus ucapan diberkatilah dia sedangkan mana? saya punya tubuh. Ucapan diberkatilah Terus dia mana? apa kata Thomas? Ah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Terus Nah, apa lagi kurang? ada nggak apalagi ucapan? kurang? Ada nggak ucapan Thomas diberkatilah? sudah bilang, ya Tuhanku, Ada ya nggak Allahku. ucapan? Ada nggak ucapan diberkatilah yang kurang? engkau? Ada nggak ucapan diberkatilah engkau? Ah. Ada. Sekarang pengakuan Thomas bagaimana? Ada nggak ucapan diberkatilah engkau? Ada nggak? Aduh. Ada atau tidak ada? Thomas sudah bilang. Iya. Bukan itu menjadi syarat. Ya kata Tuhanku, Yesus. ya Allahku. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan. Aku percaya. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sebelum. Begini, Pak. Gimana? Pak, maksudnya engkau tidak melihat aku lagi secara tubuh jasmani. Ya, jadi yang makan ikan goreng bukan tubuh jasmani. Itu namanya penampakan, beda nama. Jadi yang makan ikan goreng itu bukan jasmani. Aduh, Bapak. Jadi yang makan ikan goreng ini bukan jasmani. Aduh, Bapak. Pak, yang makan ikan goreng bukan jasad. Pak. Yang makan ikan goreng bukan jasmani.
Aku mau tanya sekarang kepala dong. Isa, Tunggu, Isa sama nggak sama Yesus? tunggu. Isa sama nggak sama Yesus? Tunggu. Hah? Isa yang diceritakan dalam Quran sama nggak dalam Tenang. Pertanyaan Anggapan saya, Anda bagaimana? yang makan ikan goreng ini Saya tubuh bertanya kepada jasmani Anda. atau rohani? Saya bertanya kepada Anda. Isa yang Tunggu ada dulu. di Quran sama Jangan nggak sama terlalu Yesus yang tinggi ada di ilmunya. Alkitab? Jangan ke Al-Quran. Terlalu tinggi kalau Al-Quran. Ini Aduh, masalah di sepele mana terlalu aja Anda tinggi? sudah kebablasan nih. Quranmu itu tidak. Quranmu Yang tidak makan ada. yang makan ikan Beginilah goreng Quranmu ini, itulah. yang makan ikan goreng ini jasmani atau rohani? Quranmu itu begini, tahu nggak? Nah, Mengolok-ngolok. Gimana mau bahasa Al-Quran cuma mengolok-ngolok? Gak boleh. Gak boleh membahas Al-Quran pengolok-ngolok. Aku Itu tanya sebuah Isa. ketetapan dalam Al-Quran surah Isa An-Nisa ayat sama- 140. Isa sama Gak Yesus boleh sama umat nggak di Islam dalam membahas Quran sama Al-Quran dalam kepada Alkitab? pengolok-ngolok yang tidak mengerti Hah? Al-Quran. Gak boleh. Itu satu bukan ketetapan dalam Al-Quran. Quranmu itu sama Yesus yang ada di Alkitab sama nggak orangnya? Enggak sama. Nggak Yang sama, datang, nggak sama, yang datang kepadamu itu Nggak sama kan? Nggak sama kan? ya enggak sama. Siapa yang Nggak menyamakan? sama Emang juga. ada masjid? Emang ada masjid bernama Masjid Isa Al-Masih, Yesus Kristus? Enggak ada. Memang beda Yesus. Gereja terlalu banyak Yesus memakai nama yang Isa ada di Al-Masih. Quran tidak sama dengan Yesus yang ada di Ya Alkitab. sudah, bongkar semua gereja yang mengatasnamakan gereja Isa Al-Masih. Bongkar. Ya kan? Bongkar. Apa urusannya? Iya, gerejamu kenapa mengatasnamakan Isa? Kalau begitu begini aja Pak. Begini aja. Kita Abangku, kita hapus. abang. Pak. Tadi saya bertanya, Pak. apakah Pak. yang makan ikan goreng itu jasmani atau Pak. rohani? Pak. Orang Kristen hapus nama Allah, hapus nama Rasul. Tapi aku minta juga dalam Quran. Hapus semua nabi-nabi yang ada di Israel. Emang itu nabimu? Berani enggak? Itu nabimu? Berani enggak? Itu nabimu? Musa, Nabimu? Itu nabimu? Abraham dihapus semua. Itu nabimu? Berani enggak? Kita Itu hapus nabimu? satu-satu. Itu nabimu? Berani enggak? Nabimu enggak itu? Nah, Nabimu enggak itu? Itu kan Nabimu enggak Israel itu? semua. Nabimu enggak? Itu kan Israel semua. Itu kan cuma semua ada di tuh. dalam kitabnya Yahudi, Yakub. bukan di kitabmu. Abangku, nama-nama nabi itu Tak berani lo. itu adalah nama yang datang kemudian diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini. Yang mengutusnya Ada. adalah Tuhan kami. Begini saja Pak, begini saja. Aku maksud Pak. Apa itu? Aku maksud saya. Ya. Nabimu itu privat nama warakah. Udah bang ya, udah ya. Saya anggap Anda sudah tidak tidak sanggup lagi melanjutkan ini. Saya takut nanti ada apa-apa dengan Bapak. Yang pasti Anda sudah mengakui bahwasanya yang makan ikan goreng itu bukan jasmani. Ya, karena Anda mengatakan bahwa itu cerita lain. Dia tidak datang lagi dalam bentuk jasmani. Faktanya makan ikan goreng, berarti ikan goreng rohani makan dengan Yesus rohani. Ya, itulah iman Anda. Ya, selamat. Itulah yang Al-Quran saya katakan bahwa orang-orang kafir itu disiksa dengan siksaan yang pedih, siksaan yang keras di bumi ini. Itulah salah satu siksaannya. Antara otak, mulut, telinga, mata itu tidak sinkron, itu siksaan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam bang, dari Katolik Protestan. Protestan. Ya, silakan buka kamera kita diskusi. Ya, Silakan bang. apa yang perlu didiskusikan itu? Oke. Tentu saudara sudah mendengarkan sudah dua tadi yang berdiskusi dengan saya. Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu tidak dibunuh, melainkan diangkat langsung ke langit. Itu dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 55. Nah, sekarang ketika saya belajar Bible, saya temukan data yang mengatakan sebelum penyaliban, Yesus sudah berkata di dalam Matius 23 dan juga di dalam Markus 23,
beliau mengatakan bahwasanya kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, kalau benar Yesus yang disalibkan, berarti benar dia yang keluar dari kubur. Dia yang datang kepada Ananias, juga kepada Paulus, dan juga penulis kitab Wahyu. Pertanyaannya, adakah mereka berkata setelah melihat sosok Yesus, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada atau tidak ada? Silakan. Ada? Ada. Tolong tunjukkan di mana itu tertulis. Silakan. Tadi saya pencarian saya ada itu. Ya, di mana Bang? Tertulis di mana? Biar saya bacakan. Di Matius 21. Matius 21 nomor 9. Itu yang diulas tadi. Itu ucapan orang-orang di Yerusalem ketika Yesus mengambil keledainya orang tanpa izin. Orang-orang di sana berkata, Hosana, Hosana anak Daud, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Itu belum terjadi tragedi penyaliban. Yesus belum pamit. Sedangkan yang kita bahas ini adalah Matius 23. Bukan Matius ke bawah, tapi Matius 23. Dia mengatakan bahwa mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kalian berkata, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Anda mengatakan Matius 21, betapa rendahnya dan betapa minimnya ilmu saudara. Artinya 2000 tahun kalian menuhankan sosok yang bukan Yesus. Selamat malam saudara Karol. Malam. Cornelis. Ya, bisa Malam, buka bosku. kami. Iya. Gimana Silakan caranya buka. ini bosku ya? Buka kamera ini ya. Sabar pertama juga main TikTok ini. Belum bisa, belum, fasilitas untuk Anda belum ada, Bang. Oh iya nih. Iya. Oke Pale. Oke. Thank you. Saudara Mr. Aris dari Katolik Protestan, Bang. Ya Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya Saudara Muslim, kalau mau datang, mau ke atas nasihatin saya, atau mau menyatakan cinta, menyatakan perasaan, menyatakan sikap dukungan, dukung saja, dibawa dengan doa. Ya, kalau mau menyatakan perasaan, DM saja. Kita lagi diskusi dengan teman-teman kita, mereka butuh pertolongan, mereka butuh bantuan, mereka butuh bimbingan, mereka butuh khotbah, penginjilan dari Bang Suma. Halo, selamat malam. Halo Jumang. Halo juga Bang. Buka kamera, silakan. Silakan buka kamera, kita diskusi, jangan lampiaskan kebencian, katanya ajaran kasih, kasino inro. Silakan buka. Kenapa itu? Anda mencret keluar pantat babi. Anda mencret keluar anak anjing. Habis makan anjing, keluar anjing. Kalau bersendawa, baunya bau anjing. Habis makan babi, kentut bau babi. Kalau menguap, baunya bau babi. Silakan saudara naik ke atas, kita berdiskusi, jangan emosi, kita jabarkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku datang sebagai umatnya Nabi Muhammad membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Jadi naik ke atas, biar kita diskusi baik-baik, jangan ada tendensi emosi, jangan kebencian, jangan urapan, jangan kudisan, jangan panuan. Diskusi aja yang baik.
Pakai ilmu tapi. Silakan. Sahabat-sahabat di YouTube, syukran. Silakan teman-teman non-muslim naik ke atas. Ini materi yang sangat baik. 2000 tahun lamanya. Kalian kalau tidak bisa membuktikan ada ucapan diberkatilah dia, berarti selama ini, apalagi yang murtad tuh, yang murtad katanya sholat tahajud, kemudian datang Yesus padanya, tapi tidak ada ucapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Elohim. Ada enggak ucapan itu pernah terucap? Tidak ada. Silakan saudara. Halo. Ya, halo. Iya, semangat malam. Kemarin saya chat si Juma, itu saya DM kok nggak dibalas. Di DM? Apa bunyi DM-nya bang? Iya. Ya, kemarin kan saya ingin mau mendalami lagi tentang Al-Quran. Iya, nanti saya arahkan ke ustadz saya, ke guru saya, kalau mau belajar Quran. Nah, kemarin kan kita bicara terkait tentang keselamatan. Ya, karena Kristen dan Muslim ini kan nggak searah kan, bicara keselamatan. Iya. Sedangkan Iya, kita terus? ini para manusia biasa ingin mendapatkan keselamatan. Tapi kalau mau keselamatan selamat, apakah keselamatan dari Muslimkah atau keselamatan dari Kristen? Kan Yesus Melalui juru Allah selamat, atau Bang. Allah? Yesus kan juru selamat. Selamat itu artinya Islam. Salam, salama, yaslamu. Islam dalam bahasa Al-Quran. Salam dalam bahasa Torah. Yesus juru selamat, Yesus juru Islam. Ibrani 5 nomor 7, Yesus orang soleh. Orang soleh itu Islam. Yesus tidak pernah disebut orang Kristiani. Yang disebut Kristiani itu Paulus. Yesus tidak. Yesus adalah orang soleh, berarti dia Islam. Tapi Yesus itu hanya dipercaya di Alkitab atau di Bible. Tidak Ya, ternyatakan Yesus di dalam Al-Quran tentang Yesus. Ya, Lalu mengapa tapi- Anda bilang Hmm. bahwa Yesus dibicarakan di Al-Quran? Oh, jelas itu. Karena sejatinya yang datang lebih dulu itu Isa alaihissalam. Apa buktinya? Apa hubungannya dengan Isa dengan Yesus? Cuman satu manusia yang datang lahir tanpa Mana ayah di dalilnya? tengah. Hanya satu manusia yang datang di tengah kaumnya Bani Israel diutus sebagai Mana nabi rasul. dalilnya bahwa Isa itu sama dengan Yesus? Tunggu dulu, sabar dulu. Saya belum menyelesaikan. Baik. Sabar dulu. Oke, dengarkan saya. Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya Bani Israel. Allah mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Isa datang kepada kaumnya Bani Israel, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Beliau datang membawa ketetapan dan dia adalah nabi untuk Bani Israel. Titik. Mengajar beliau kepada kaumnya. Lalu kemudian kaumnya ingkar terhadapnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Terjadi kejadian itu. Muncul kekuatan dari barat di mana mereka mencatat, menulis kisah yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani. Lalu catatan-catatan mereka ini dipersembahkan kepada penguasa Kaisar Romawi pada saat itu. Itulah yang kalian sebut perjanjian baru. Jadi itu bercerita tentang Nabi Isa yang kalian sebut Yesus.